Punya AC kok selalu ngisi freon mulu. Aduh, buang-buang uang saja. Yang semestinya hanya servis rutinitas, ini ada plusnya harus nambah freon. Aduh, ya dicarilah kebocorannya supaya tidak isi-isi lagi freon. Oke, di sini kami akan mempraktekkan cara mencari kebocoran di unit AC. Tetapi setelah pesan berikut ini. We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, kita lanjut dalam konten kali ini. Kita membahas permasalahan unit AC yang selalu atau suka isi freon melulu gitu ya. Tetapi izinkan kami untuk sedikit bercerita dulu supaya yang sedikit kurang paham menjadi paham gitu ya. Oke, pada umumnya ya yang namanya unit AC itu kalau terjadi ada bunga es, nampak bunga es gitu ya, terus diukur dengan alat ukur manifold itu menunjukkan kurang gas freonnya gitu ya, itu sangat wajib dicari kebocorannya. Karena begini, kalau seandainya tidak ada kebocoran, gas freon itu akan selalu utuh. Itu ya. Nah, sekarang begini. Dengan catatan terjadinya ada bunga es atau salju di bagian outdoor gitu ya. Dengan catatan unit AC tersebut harus posisi bersih. Karena ketika indoor unit terlampau kotor sekali juga akan nampak salju. Jadi untuk unit AC yang kondisinya sudah bersih, baik indoor unit maupun outdoor unit, tapi ada nimbul di nepelnya itu ada salju putih, itu sudah dipastikan gas freonnya kurang dari standarnya ya. Jadi jangan istilahnya berpatokan atau memponis ketika nimbul bunga es, oh itu kurang freon. Belum tentu, karena yang tadi saya katakan posisi kotor pun akan menimbulkan bunga es gitu ya. Jadi harus kondisi bersih. Alangkah baiknya lagi diukur dengan alat ukur manifold dalam kondisi bersih juga gitu ya AC-nya. Nah, timbulnya bunga es tersebut atau salju di pipa ya, pipa kecil di bagian outdoor itu kan ada dua pipa, pipa besar, pipa kecil di bagian yang kecilnya. Untuk yang masih mempergunakan freon 22, kondisi AC bersih dan terjadi ada nimbul bunga es ya, salju, itu tekanan freonnya kisaran antara 35 dan 40. Itu pasti akan terjadi nimbulnya salju. Sedangkan untuk freon 410, 32 itu tekanannya itu kisaran 75 hingga 80. Itu akan terjadi atau timbulnya salju di nepel atau pipa yang kecil ya. Tekanan PSI-nya itu
22 untuk freon 22 antara 35 40, 410 freon 410 sama 32 antara 75 dan 80 PSI ya, itu akan nampak terjadinya salju, ada salju ya. Nah, kalau seandainya jenuh, bosen, pembiayaan membengkak karena setiap servis harus isi freon gitu kan, karena emang betul sih berkurang gitu ya, berkurang, cuman permasalahannya berkurangnya tersebut ya, penyebabnya tuh harus dicari, diketemukan penyebab kebocorannya tuh di mana. Di setiap unit AC split ya, itu ada tiga bagian yang patut kita curigain. Satu, bagian area outdoor unit. Kedua, pipa penghubung indoor outdoor. Ketiga, evaporator di indoor unit. Nah, proses pemeriksaan kebocoran sudah kami videokan ya. Kalau yang istilahnya sulit mencari videonya, sebetulnya gampang karena sudah kami simpan di menu playlist khusus konten AC, di situ aja. Tetapi kalau ingin langsung ke videonya, nanti kami kasih link ada di deskripsi. Seperti itulah kami untuk menentukan titik mana yang mengalami kebocoran. Oke, tetapi di video kali ini ya, saya atau kami ya sedang melakukan proses pencarian kebocoran yang sama juga. AC tersebut mengalami terjadi bunga es selama kurun waktu kurang lebih antara dari servis ke servis selalu berkurang freonnya, terjadi bunga es, terjadi pipa kecilnya bersalju seperti itu ya. Nah, jadi ketika kami mau melakukan pengisian freon, kami harus mencari dulu kebocorannya gitu ya. Pas kebetulan juga yang sekarang kami kerjakan ini ya emang layak ya, layak dicuci besar gitu ya, diturunin indoor unitnya. Jadi pas kebetulan juga gitu, kesempatan lah istilahnya, bukan kebetulan, kesempatan, indoor unitnya harus dicuci besar, diturunkan, sekalian kita akan melakukan proses pemeriksaan kebocoran pertama. Berhubung indoor unit rencananya akan diservis besar, maka langkah yang paling pertama untuk mencari kebocoran adalah di area evaporator. Dengan cara dikasih tekanan sekitar 220 PSI, bahkan lebih, hingga jarum manifold tersebut mentok. Lalu evaporator tersebut posisi terendam air, seperti dalam video ini. Setelah dibulak-balik setiap sisi, setiap sudut, setelah diteliti kemungkinan yang dikhawatirkan kebocorannya karena kecil, kita harus jeli ya. Tapi tetap hasilnya di evaporator tidak mengalami kebocoran. Kesimpulannya, evaporator masih bagus. Itu langkah ke-1 atau pertama. Langkah kedua, kami mencari kebocoran di sekitar outdoor unit. Pas kebetulan di outdoor unit ini gas freonnya tidak sampai habis total ya, tidak sampai 0 ya, kurang lebih sekitar 15 PSI itu masih ada. Maka waktu kami hidupkan AC-nya, kami simpan
dalam kompresor tersebut. Jadi posisi valve-nya itu masih sudah posisi tertutup. Semua area di kondensor ya, karena bakalan kelihatan kalau terjadi kebocoran di area outdoor, itu sangat mudah diprediksi secara langsung terlihat. Karena yang namanya kondensor itu kering, lalu ada bocor gas freon, maka akan nampak seolah-olah selalu basah. Karena akan menimbulkan adanya sedikit minyak. Itu alhasil outdoor unit, area outdoor unit tidak ada masalah, tidak terjadi kebocoran di area outdoor unit, aman. Langkah ketiga, kami melakukan proses pemeriksaan di bagian instalasi pipa penghubung indoor-outdoor dengan mempergunakan mesin vakum. Tentu di bagian kedua ujung pipa instalasi tersebut kami gabungkan mempergunakan nepel 3/8 dan 1/4. Kami lakukan proses pemakuman hingga kurang lebih sekitar 5 atau 10 menitan. Bahkan jarum manipul menunjukkan 30 di bawah 0. Setelah itu kami tutup valve manipul, kami matikan mesin vakum, kami tunggu sesaat apakah jarum manipul itu akan turun menuju angka 0, apa tetap masih terdiam di 30 di bawah 0. Kalau yang namanya kebocoran kecil tidak bisa ditunggu sejenak begitu saja, memerlukan waktu. Nah, waktu ini kami manfaatkan untuk mencuci bagian-bagian indoor unit yang harus kami cuci, sambil menunggu apakah hasil pemakuman itu akan turun dari angka 30 tersebut atau tetap. Alhasil setelah mungkin kami tunggu selesai mencuci bagian-bagian di indoor unit, ya keseluruhannya selesai dicuci, baru kami tengok manipul tersebut, ternyata betul-betul sangat mengejutkan. Perubahan yang semestinya kalau tidak ada kebocoran itu tetap di angka 30 di bawah 0, sekarang sudah ketahuan berubah kurang dari 30 seperti dalam video atau tampilan foto ini. Jadi kesimpulan keseluruhannya dari proses 3 tersebut, permasalahannya ada di pipa instalasi penghubung indoor-outdoor. Mengatasinya tidak perlu nyari-nyari kebocoran di mana. Yang pastinya kami ganti 1 set pipa yang pas kebetulan tidak begitu panjang, hanya sekitar 2,5 meter atau 3 meteran ya. Kami perbaharui instalasi tersebut. Jadi sudah jelas dari 3 proses tersebut sudah diketahui kebocorannya itu ada di instalasi pipa penghubung indoor dan outdoor. Oke, itu saja informasi dari kami pengecekan kebocoran instalasi
atau unit AC yang selalu nimbul salju atau sering disebut nimbul bunga es. Terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya gratis. Dadah.